warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak mandi semua, ketemu lagi di pembelajaran kita matematika. Hari ini kita akan membahas masih mengenai himpunan. Yang mana yang akan kita bahas yaitu tentang himpunan bagian. Pertemuan berikutnya, sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi himpunan, bagaimana menyatakan himpunan, ada diagram Venn, dan banyak lagi yang sudah kita pelajari tentang himpunan. Sekarang kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Contoh, Manda punya sebuah diagram Venn. Dari diagram Venn soal nomor 1 ini, Manda minta Nanda menentukan anggota himpunan S dan S, himpunan A dan himpunan B. Lalu Manda minta Anda menentukan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, sekarang kita sama-sama menjawab. S-nya siapa aja? S-nya adalah semua yang ada di persegi panjang ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi S itu adalah semua yang ada di persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat himpunan A. A siapa aja? A ini dia yang buat yang besar ini. 1, 2, 3. Apakah 3 dan 4 masuk? Iya, 3 dan 4 masuk karena berada di dalam lingkaran A. Di A-nya 1, 2, 3, 4. Nah, B saja siapa? B saja siapa? B itu adalah 3, 4. Nah, lalu kita tanya, tentukanlah hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, karena kita lagi belajar himpunan bagian, maka kita akan melihat ada tidak hubungannya. Nah, himpunan B, ternyata B ini ya, B itu ini berada di mana? Di dalam A. Bisakah kita mengatakan bahwa B itu bagian dari A? Bisa. Kenapa? Nah, karena himpunan B itu yang mana anggotanya 3 dan 4 itu berada di dalam A. Maka himpunan B bagian dari himpunan A. Apa alasannya? Karena semua, kata kuncinya semua anggota B ada pada himpunan A. Semua anggota himpunan B ada pada himpunan A. Atau biasanya ditulis untuk himpunan bagian ini B seperti ini, mirip C tapi bukan C, mirip C tapi bukan C. Jadi dibaca ini adalah bagian. Ya, atau bisa juga seperti ini. C-nya terbalik. Nah, ini dibaca memuat. Jadi dibaca B himpunan bagian dari A memuat B. Kedua, untuk lebih paham lagi, diketahui himpunan P anggotanya yang mana A, B, dan C. Tentukanlah semua himpunan bagian dari P. Nah, sekarang Mandi akan memberikan sebuah ilustrasi dari soal kedua ini. Misal, kita mempunyai P, misalkan ini adalah Putri. Dia punya teman bernama Ani, Budi, dan Caca. Ya, Ani, Budi, dan Caca. Nah, Putri ingin mengadakan acara ulang tahun. Nah, ketika sudah tiba waktunya di hari ulang tahun, adakah kemungkinan teman-teman Putri ini datang semua atau hanya datang 2 orang atau hanya datang 1 orang? Ya, bagus. Bisa jadi ya. Bisakah kita lihat pertama, bisakah yang datang itu hanya si Ani saja? Apa tadi sih? Ani, Budi ya. Bisakah yang datang ulang tahun itu hanya Ani saja? Bisa. Bisakah yang datang itu hanya si Budi saja? Bisa. Bisakah yang datang ulang tahun itu hanya si Caca saja? Bisa.
Apa kemungkinan yang berikutnya bisa? Bisakah yang datang itu hanya Ani dan Budi? Siapa lagi? Ani dengan Caca. Siapa lagi? Budi dengan Caca. Bagus. Apa kemungkinan yang berikutnya kira-kira? Bisakah yang datang itu ketiga-tiganya hadir? Ya, ketiga-tiganya hadir. Si Ani, si Budi, si Caca, ketiga-tiganya hadir. Apa kemungkinan terburuk dari pesta ulang tahunnya Putri? Mungkin seperti saat ini terjadi hujan lebat barangkali. Apakah ketiga temannya akan hadir? Sejadi ketiga temannya tidak ada yang hadir. Mungkinkah? Ya, mungkin. Jadi inilah ilustrasi dari himpunan bagian. Jadi ini adalah biasanya kalau yang tidak ada isinya ini bisa disebut apa? Masih ingat? Himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Nah, sekarang kita lihat ada berapa buah himpunan bagian dari A, B, dan C. Kembali kita ke soal tadi. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 himpunan bagian dari. Nah, yang ini namanya himpunan bagian dari P yang memiliki satu anggota. Jadi yang memiliki satu anggota siapa saja dia? A saja, B saja, C saja. Kalau ini 2 anggota. Kalau yang ini memiliki 3 anggota. Kalau yang ini 0 anggota. Nah, itu tidak ada anggota. Nah, itu sudah kita lihat soal nomor 1. Sekarang coba soal ketiga. Soal nomor 2 tadi ya. Sekarang soal nomor 3. Diketahui Ki 2, 3, 5, 7. Tentukanlah semua himpunan bagian dari Ki. Sama seperti tadi. Kira-kira yang pertama siapa? Himpunan kosong. Yang satu anggotanya siapa saja? 2, 3, 5. Salah ya. Nah, 2 saja. Yang satu anggota siapa lagi? 3 saja. Kasih koma. 4, 5 saja. Salah. 5 saja. Apa lagi? 7 saja. Yang 2 anggota siapa? 2, 3, 2, 5, 2, 7. Siapa lagi? 2, 3, 2, 5, 2, 7. 3, 5, 3, 7. Satu lagi 5, 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang 3 anggota siapa saja? 2, 3, 5. 2, 3, 7. 2, 5, 7. Satu lagi 3, 5, 7. Nah, yang terakhir yang memiliki 4 anggota, karena anggota himpunan Ki ada 4, maka yang paling banyak itu adalah 4. 2, 3, 5. Yuk kita hitung sama-sama ada berapa buah dia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 himpunan bagian dari. Nah, ini kalau anggotanya sedikit seperti ini, hanya 3 buah, P-nya anggotanya 3 buah, Q-nya hanya 4 buah. Kalau seandainya kita kasih soal seperti ini, kita tambah sini saja ya. Sini soal nomor 4. Anggota A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira capek ya kita membuat seperti ini.
Ya, ternyata kita capek. Satu, dua, tiga, capek. Jadi ternyata himpunan bagian ini kita bisa menggunakan, lihat kata kuncinya di sini ada 8. Di sini ada 16. Ini anggotanya ada 3. Ini anggotanya ada 4. Nah, maka kita bisa memakai rumus atau kita bisa melihat NQ. NQ-nya ada berapa? Apa NQ? Masih ingat NQ? Banyak anggota himpunan Q atau kardinalitas himpunan Q. Ada berapa dia? Ada 4. Nah, jadi kita kasih ya. Jadi banyak himpunan bagiannya. Cukup kita tulis seperti ini saja. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Ya, 16. Ya, jadi kalau seperti itu bisa kita pakai seperti apa? Ya, kalau yang 8 ini 2 pangkat berapa? Maka ini atau NP-nya ada 3, maka himpunan bagiannya banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kalau kita kasih soal yang tadi keempat itu 7. Kalau N, A-nya 7. Maka banyak himpunan bagiannya berapa? Banyak himpunan bagiannya ada berapa? Banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? Siapa yang masih ingat 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 3 8. Kali 2 lagi 16. 2 lagi 64. Ya, berapa? 32 ya. 64 itu 128. Kalau 128 buah kita buat kayak gini, capek atau capek? Capek ya. Oke. Kita lanjutkan kembali masih mengenai himpunan bagian. Ternyata ada cara lain untuk menentukan himpunan bagian, itu dengan menggunakan segitiga Pascal. Menentukan himpunan bagian dengan menggunakan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Ayo kita lihat bersama-sama. Apa itu segitiga Pascal? Kenapa disebut segitiga Pascal? Karena penemunya Bapak Pascal. Kalau penemunya Mendel maka disebut segitiga Mendel. Salah ya. Ini namanya segitiga Pascal. Ayo sama-sama Anda perhatikan bagaimana cara membuat segitiga Pascal. Pertama kita buat angka 1 di atas. Seperti ini, 1. Lalu 1 lagi di bawah. Kalau Anda punya buku berpeta itu akan lebih mudah melihatnya. 1 lagi. Lalu kita jumlahkan. 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Kita tulis 2 di bawahnya. Jadikan lagi. Bikin lagi 1 ujungnya. 1. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi 1 tambah 2. 1 tambah 2 3. Kita letakkan di bawah sini 3. 2 tambah 1 juga 3. Kita buat lagi 1 di ujung 1. Kira-kira di sini angka berapa? Ya, bagus. 4. Kenapa 4? 1 tambah 3 4. Di sini 6. Kenapa 6? 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. 1 Di sini angka berapa lagi? 1 tambah 4 5. Bagus. Di sini 10. Di sini 10. Di sini 5. Di sini 1. Jadi ini kita tambah-tambahkan ya. Jadi Anda nanti bisa bikin kayak gini. Nah, tambahkan. Nah, berikutnya bikin lagi 1 di ujung. Berikutnya di bawah 1 tambah 5 berapa? 6. Di sini 15. Di sini 20. Di sini 15. Di sini 6. 1. Ini lagi 1. Lanjut. 1 tambah 6 7. Sini 2 1. Sebelahnya berapa lagi? 15 tambah 20 35.
5. Di sini 3, 5. Di sini 2, 1. Di sini 7. Di sini 1. Kita bikin 1 lagi dulu. Nah, masih bisa lanjut sampai ke bawah? Masih bisa ya. Kita cukupkan sampai di sini, tapi dia masih bisa sampai ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya dengan segitiga pascalnya dengan himpunan bagian. Tadi contoh soal nomor 2, kita sudah melihat ada N-nya berapa tadi yang soal nomor 2 tadi? Yang N-nya berapa? N-nya nomor 2, N-nya ada berapa? N-nya ada 3 ya. N-nya ada 3. Coba lihat. N-nya ada 3, coba kita jumlahkan. 1 tambah 3, 4. Tambah 3, 7. Tambah 3, 8. Cocok kan? 8. Kalau N-nya 3, maka himpunan bagiannya 2 pangkat 3. 8. Nah, ini yang tadi kita temukan N-nya 4. N-nya 4, maka 2 pangkat 4 sama dengan 15. Nah, kira-kira ini N-nya berapa? N-nya 2. Ini N-nya sama dengan 1. Kalau ini N-nya 0. Nah, kenapa bisa muncul? Ini N-nya berapa? N-nya 5. Ini N-nya berapa? 6. Ini N-nya berapa? 7. Coba kita cek ya. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 ada 2 dia. Coba lihat, kan ada 2. Nah, ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. Nah, ini kemarin yang banyak salah ketika bilangan pemangkatan. 2 pangkat 0 itu 1. Jadi apapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah selalu 1. Apa saja yang dipangkatkan 0. P pangkat 0, 1 juga. Ya, 10 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0 juga 1. Nah, ini 2 pangkat 5 ada berapa? 3, 2. 2 pangkat 6, 6, 4. 2 pangkat 7 yang tadi soal nomor 4, 128. Kalau kita ragu, kita boleh jumlahkan. Kalau kita nggak percaya boleh 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Pasti jawabannya 32. Ya, bisa kita jumlahkan ya. Nah, ini apa fungsinya? Berarti yang ini yang memiliki 0 anggota, ini ada 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota, 7 anggota. Apa maksudnya membuat seperti ini? 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota. Nah, kita bisa lihat di contoh soal nomor 1 tadi, yang memiliki 0 anggota ada berapa? Ada 1. Yang memiliki 1 anggota ini adalah 0 anggota. Yang memiliki 1 anggota tadi ada berapa? Ada Ani, ada Budi saja, ada Caca saja. Ada berapa? 3 anggota. Yang memiliki 2 anggota juga 3 buah tadi ya. Ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Oke, bisa dipahami? Soal kelima. Maaf ya, ini contoh soalnya Mandel tuliskan bagian bawah, bisa kelihatan sayang? Oke, tetap ya. Diketahui A adalah himpunan X di mana X besar dari 5, masih ingat cara membaca ini? Dibaca dari tengah, X besar dari 5 dan X kecil dari 13, X elemen bilangan asli. Pertanyaannya, tentukanlah himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Pertama, kita harus melihat dulu siapa saja anggota dari A untuk menjawab soal itu. Maaf, boleh tulis sedikit saja di sini. Bisa Anda lihat. Nanti mohon catatannya
yang diberikan dicatat di buku catatan nih sayang ya. Anggota A yang besar dari 5 asli, kecil dari 13. Berarti 6, apa lagi? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masuk 13? Tidak ya, sudah 12 saja. Nah, kita hitung sama-sama. Ada berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NA sama dengan 7. Karena N-nya ada 7, maka kita akan memperhatikan segitiga Pascal yang N-nya ini. Yang N-nya 7. Nah, kita tinggal menghitung saja. Kita tidak perlu lagi membuat seperti tadi. So, yang N-nya 31, 6, 7, 8, 6, 7, 9, 6, 7, 10. Capek kita kan? Kita cukup menggunakan segitiga Pascal. Kita tinggal menghitung saja. Himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota adalah, kita tinggal hitung dari kiri, dari sebelah kiri ya. Sebelah kiri Anda. 0, 1, 2, 3. Cukup. Jadi jawabannya berapa? 30. Ya, seperti itu saja. Gampang kan? Oke, anak-anak mandiri semua masih semangat? Tetap semangat ya. Ini adalah materi terakhir pada himpunan, yang mana materinya adalah penggunaan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mandi punya sebuah contoh soal. Ya, kita bisa lihat bersama. Ayo kita baca. Dari sekelompok anak terdapat 12 anak. 12 anak gemar menyanyi TikTok. 15 anak gemar menari. 7 anak gemar keduanya. Dalam satu kelas ya. Dalam satu kelas didata, ternyata 12 anak gemar menyanyi, 15 anak gemar menari, 7 anak gemar kedua-duanya. Maksudnya kedua-duanya itu paham? Nyanyi juga, menari juga. Nah, ternyata ada 3 anak yang tidak suka keduanya. 3 anak tidak gemar menyanyi maupun menari. Dia sukanya matematika. Gak suka menyanyi, gak suka menari mungkin ya. Atau dia sukanya main bola, dia gak suka menari. Gak masalah. Nah, lalu apa yang ditanyakan di soal ini? Buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. Contohnya berikutnya, berapa banyak anak dalam kelompok tersebut? Nah, kita bisa buat seperti ini. Yang pertama, diagram Venn biasa S. Nah, kita harus buat dulu keterangannya. Untuk membuat diagram Venn itu, kita harus buat dulu keterangannya. Gemar keduanya. Kira-kira kalau gemar keduanya, bulatannya seperti apa? Ya, bentar. Seperti ini. Lalu seperti ini. Kita gemar menyanyi. Nyanyi kita buat sini. Menyanyi. Menyanyi ya. Menyanyi. Sini menari. Nah, berarti yang kita tulis pertama yang mana? Yang gemar keduanya. Ada berapa anak? 7 anak. Kita tulis emangnya 7. Nah, gemar menyanyi saja. Maka ketika kita akan menulis ini, maka apakah kita akan menulis sini 12? Salah ya. Maka kita akan menulisnya tidak bisa 12 karena ada 7 dari 12 itu ternyata dia juga suka menari. Jadi kita cukup menulisnya 12 dikurang 7 berapa? 5. Kita tulis di sini 5. Di sini apakah 15 kita tulis? Tentu tidak. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Tulis sini 8. Siapa yang mau tulis 3? Di mana kita tekan 3 di sini? Jadi jangan mentang-mentang si 3 ini tidak gemar menyanyi maupun menari, lalu kita usir dari kelas. Kamu keluar saja dari kelas karena nggak suka. Nggak bisa kayak gitu. Kita tetap tulis dia 3. 3 orang tidak suka menyanyi, 5 orang menyanyi saja, 8 orang menari saja, 7 orang kedua-duanya. Nah, kalau yang suka menyanyi, bukan menyanyi saja, menyanyi, yang suka menyanyi berarti ini, suka menari berarti ini. Nah, sekarang pertanyaan yang B, banyak anak dalam kelompok tersebut. Banyak anak itu artinya siapa? S.
S-nya ini. Gimana caranya? Kita cukup menjumlahkannya saja. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 3. Berarti berapa orang anaknya? 7 tambah 3, 10. 5 tambah 13, berarti 23. Kita cukup menjumlahkan nih. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 8, 20 tambah 3, 23 anak. Oke, bisa dipahami?